Halo semuanya, balik lagi dalam cerita biologi. Hari ini kita akan membahas pewarisan golongan darah dari orang tua kepada anaknya. Sistem penggolongan darah itu terdiri atas 3 ya teman-teman. Ada yang memakai sistem ABO, yang mana yang sering kita pakai. Lalu ada sistem MN dan ada sistem Rhesus. Tetapi dalam bahasan ini kita akan bahas tentang pewarisan golongan darah berdasarkan sistem ABO. Tahukah kalian kenapa kita bisa mewarisi golongan darah dari orang tua kita? Lalu kenapa golongan darah itu ada yang golongan darah A, ada yang bergolongan darah B, O, dan AB. Golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Bapak Karl Steiner pada tahun 1901. Dan berdasarkan sistem ini dikenal 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah tersebut ditentukan oleh alel ganda, yaitu IA, menentukan golongan darah A. IB menentukan golongan darah B, dan I0 menentukan golongan darah O. Sedangkan gen IA dan IB menentukan golongan darah AB. Sekarang kita akan melihat sifat dari gen-gen tersebut. Gen I0 yang menentukan golongan darah O bersifat resesif terhadap gen IA dan IB. Sedangkan gen IA dan IB tidak bersifat dominan satu sama lain. Diulangi, gen I0 bersifat resesif atau kalah terhadap gen IA dan IB. Berarti gen IA dan IB ini dominan ya terhadap gen I0. Sedangkan gen IA dan IB tidak bersifat dominan satu sama lain, artinya mereka memiliki pengaruh yang sama-sama dominan dan sama-sama kuat. Kita lanjut, gen IA menyandikan antigen A dan gen IB menyandikan antigen B. Apa itu antigen? Pasti kalian bertanya-tanya apa itu antigen. Antigen itu merupakan zat kimia yang berada dalam sel darah merah atau eritrosit kita ya. Jadi gen IA itu menyandikan antigen A dan gen IB menyandikan antigen B. Seseorang yang tidak memiliki gen IA dan IB, darahnya tidak dapat memiliki antigen A ataupun antigen B. Ulangi, seseorang yang tidak memiliki gen IA dan IB, darahnya tidak dapat memiliki antigen A ataupun antigen B. Berarti golongan darah O tidak memiliki gen IA dan IB dan darahnya tidak memiliki antigen A dan antigen B ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel. Tadi dijelaskan bahwa seseorang yang bergolongan darah A, kenapa memiliki golongan darah A? Karena ditentukan oleh gen alel IA. Sedangkan yang bergolongan darah B ditentukan oleh gen alelnya IB. Dan seseorang yang bergolongan darah O ditentukan oleh gen I0 dan seseorang yang bergolongan darah AB ditentukan oleh gen alelnya IA, IB. Nah, pada tabel ini sudah jelas ya, golongan darah O, antigen dalam eritrositnya itu tidak ada ya, tadi kan sudah dijelaskan juga. Lalu alel dalam kromosomnya itu I kecil atau I0. Kemudian genotipnya I0, I0 atau I kecil, I kecil. Untuk orang yang bergolongan darah A, di dalam sel darah merahnya itu terdapat antigen A, alel dalam kromosom adalah IA, kemudian genotipnya IA, IA atau IA, I0, karena I0 bersifat resesif terhadap IA. Berikutnya, golongan darah B. Golongan darah B, antigen dalam eritrositnya itu adalah B, alel dalam kromosom adalah IB. Kemudian genotipnya IB, IB atau IB, I0. IB dominan terhadap I0. Kemudian orang yang bergolongan darah AB, di dalam sel darah merahnya terdapat antigen A dan B. Alel dalam kromosomnya adalah IA dan IB. Genotipnya adalah IA dan IB. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan pewarisan golongan darah, kita lihat pada satu contoh soal ini. Ayo kita selesaikan.
Jika seorang laki-laki yang bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah B, dapatkah mereka memiliki anak yang bergolongan darah A? Ayo kita buat persilangannya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ini laki-lakinya bergolongan darah AB, berarti genotipnya itu IA-IB, otomatis genotipnya itu IA-IB. Sedangkan perempuannya, ibunya itu bergolongan darah B, berarti ada dua kemungkinan nih. Genotip dari si ibu itu bisa IB-IB atau IB-I0, karena IB itu dominan terhadap I0. Oke, jadi kemungkinan yang pertama, ayah bergolongan darah AB dengan genotip IA-IB dikawinkan dengan menikah dan kawin dengan ibu bergolongan darah B dengan genotipnya IB-IB. Gamet yang terbentuk adalah pada ayah IA-IB, gamet ibu yang terbentuk adalah IB. Filial yang dihasilkan atau keturunan pertama yang dihasilkan adalah IA-IB dan IB-IB. Artinya 50% bergolongan darah AB ditunjukkan dengan hasil filial pertama, persilangan filial pertama, yaitu IA-IB. Berarti anaknya bergolongan darah AB. Sedangkan filial pertama, hasil yang kedua adalah IB-IB. Berarti anaknya bergolongan darah B. Jadi 50% bergolongan darah AB dan 50% bergolongan darah B. Untuk kemungkinan pertama ya. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua dengan ibu bergolongan darah B dengan genotip IB-I0. Kita lihat gamet yang terbentuk, gamet ayah adalah IA-IB, sedangkan gamet ibu IB-I0. Filial pertama atau keturunan pertama yang dihasilkan adalah ada 4 ya, IA-IB, berarti anaknya bergolongan darah AB. Kemudian IA-I0, berarti anaknya bergolongan darah A, karena IA dominan terhadap I0. Kemudian hasil yang ketiga IB-IB, anaknya bergolongan darah B. Dan yang terakhir IB-I0, anaknya bergolongan darah B karena IB dominan terhadap I0. Oke, jadi didapat 25% bergolongan darah AB, 25% bergolongan darah A, dan 50% bergolongan darah B. Oke, jadi kemungkinan jika ayah bergolongan darah AB dan dapat memiliki anak yang bergolongan darah A jika menikah dengan wanita bergolongan darah B dengan genotipnya IB-I0, maka akan didapatkan anak yang bergolongan darah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apakah seseorang yang memiliki golongan darah O dapat lahir dari pasangan orang tua yang bergolongan darah AB dan bergolongan darah O? Coba Anda cari jawabannya dan buatlah bagan perkawinannya. Hasil dari penyelesaian ini adalah ayah yang bergolongan darah AB dengan genotip IA-IB menikah dan kawin dengan ibu bergolongan darah O dengan genotip I0-I0. Maka gamet yang terbentuk pada ayah adalah IA-IB dan gamet yang terbentuk dari genotip ibu adalah I0. Maka keturunan pertama atau filial 1 yang dihasilkan adalah IA-I0. Berarti anaknya ini bergolongan darah A. Dan filial 1 yang dihasilkan berikutnya adalah IB-I0, maka anaknya bergolongan darah B. Kenapa? Karena IA-IB ini lebih dominan daripada I0, sehingga anaknya ini 50% golongan darah A dan 50% bergolongan darah B. Jadi, apakah ayah yang bergolongan darah AB dengan ibu yang bergolongan darah O bisa memiliki anak bergolongan darah O? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ayah kamu bergolongan darah AB, ibu kamu bergolongan darah O, lalu kamu bergolongan darah O, mungkin kamu harus mempertanyakan lagi ya asal-usul kamu sebenarnya pada ayah dan ibu kalian.